Di tengah pandemi, tak hanya sektor kesehatan yang terdampak situasi, sektor ekonomi pun ikut melemah. Akibatnya, pendapatan perusahaan mikro maupun makro menurun, sehingga pengurangan tenaga kerja tak terhindarkan. Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker mencatat hingga 31 Juli 2020, jumlah pekerja yang kena pemutusan hubungan kerja atau PHK maupun dirumahkan mencapai 3,5 juta. Kondisi ini tidak membuat masyarakat berdiam diri kehilangan mata pencariannya. Justru lesunya ekonomi negara meningkatkan kreativitas. Banyak masyarakat yang mencari alternatif mata pencarian untuk keluar dari tekanan ekonomi. Salah satunya dengan berwirausaha. Mereka yang tadinya kurang berani untuk memulai berwirausaha, kini mau nggak mau harus memulainya demi bertahan hidup di kondisi serba sulit. Sobat literatur, sadar nggak sih banyak usaha yang unik saat ini? Entah itu tren atau jebakan ekonomi. Istilah yang sering disebut dalam kajian ekonomi ini adalah bubble economy. By the way, apa sih bubble economy? Mari kita diskusikan bersama dengan saya Aisita. Inilah literatur. Untuk menjadi wirausaha begitu gampangnya sih, melangkahlah satu langkah. Nah, yang gampang itu banyak orang nggak percaya, ya terserah gitu. Karena banyak orang yang terbelenggu otaknya mau jadi wirausaha, harus begini, harus begini, harus begini. Nah sekarang nggak ada keharusan, kamu mau minum apa? Akhir-akhir ini fenomena ikan hias menjadi buah bibir masyarakat. Salah satunya jenis ikan yang paling digemari adalah betta fish, atau sering disebut dengan ikan cupang. Bentuk ekor yang khas dan warnanya yang unik salah satu alasan mengapa ikan ini digemari. Tak hanya itu, harganya yang fantastik pun menarik perhatian masyarakat untuk berebut menjualnya. Beberapa tahun lalu, cupang bukanlah jenis ikan dengan harga yang mahal, tapi kini harganya sudah mencapai jutaan rupiah per ekornya. Nominalnya pun hampir sama dengan harga satu ekor kambing atau sapi menjelang Hari Raya Idul Adha. Harga yang dibanderol untuk satu ekor cupang jenis Kecen Woracai tak main-main, hingga 25 juta rupiah. Alasan mengapa orang berani membeli ikan ini dengan harga selangit adalah karena warnanya menyerupai bendera Thailand. Sentuhan biru tua, putih, dan merah yang tampak berjajar rapi di tubuhnya membuat tampilan Kecen Woracai unik dan beda dari yang lain. Dan masih banyak jenis cupang lain yang harganya tidak main-main. Salah satunya jenis panci, half moon, giant, sampai double tail. Selain fenomena ikan hias, pandemi juga memunculkan hobi baru di kalangan masyarakat. Situasi yang memaksa orang lebih banyak aktivitas di rumah menjadikan bercocok tanam adalah alternatif penghilang bosan. Hal ini menimbulkan tanaman hias menjadi sorotan. Salah satunya jenis janda bolong, harganya cukup bikin geleng-geleng kepala. Dan sempat viral juga di media sosial, seseorang rela menukar mobil dengan beberapa tanaman hias. Jika dipikir-pikir, hal ini cukup membingungkan. Sobat literatur, tahu nggak sih kenapa cupang dan tanaman hias bisa mendadak tinggi harganya? Kalau dalam kajian ekonomi, fenomena ini disebut gelombang ekonomi atau bubble ekonomi. Dalam segi ekonomi, sah-sah saja jika terjadi kenaikan atau turunnya harga, apalagi jika permintaan lebih besar dari persediaan atau stok. Tentu itu adalah peluang untuk para pedagang, tapi jika harga sudah tak wajar, apa masih bisa kita rasionalkan? Yuk kita telaah satu-satu. Ilmu ekonomi mengatakan bahwa tingkat permintaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni pendapatan, selera, harga barang itu sendiri, harga barang substitusi, jumlah penduduk, dan ekspektasi atau harapan. Ada kata harapan dalam salah satu faktor tadi, yang berarti orang-orang membeli sesuatu barang tidak hanya dikarenakan mereka suka ataupun butuh, melainkan juga mengharapkan nilai tambah di masa depan atas barang yang telah dibelinya. Relevansinya dengan topik adalah gelombang atau bubble seringkali dibentuk oleh
ekspektasi pasar yang berlebih, yang membuat harga suatu barang atau aset melonjak tanpa diiringi nilai fundamentalnya. Oleh karenanya, gelombang ekonomi atau ekonomi bubble ditafsirkan sebagai fenomena lonjakan harga-harga aset ke level yang jauh di atas nilai fundamentalnya. Sebelum cupang dan tanaman hias naik daun, ingat nggak sobat literatur dengan fenomena batu akik pada tahun 2014 sampai 2015 yang harganya sampai tembus miliaran rupiah. Flashback tahun 2007 sampai 2008, tanaman hias gelombang cinta juga sempat mencuri perhatian. Atau flashback ke tahun 2004 sampai 2005, ada fenomena ikan lohan yang harganya juga fantastik. Beberapa contoh tadi, apakah masih bisa disebut investasi? Inilah yang dinamakan bubble ekonomi. Harapan yang berlebih dalam pasar menjadikan harga tak wajar. Yang menjadi perhatian adalah sampai sejauh mana keadaan seperti itu dapat berlanjut. Tak seorang pun bisa memprediksinya. Kejadian seperti ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja. Beberapa negara lain juga pernah mengalami fenomena ini. Contohnya di Belanda, sekitar tahun 1637-an yang dikenal dengan The Tulip Mania. Sejak tahun 1590-an, bunga tulip menjadi komoditas yang diimpor dari Turki ke Belanda. Dan kemudian, bunga ini menjadi trend center di Belanda, terutama menjadi hiasan busana. Tingginya permintaan dan terbatasnya pasokan menjadikan melonjaknya harga di pasaran, dan puncaknya terjadi pada tahun 1637-an. Tingginya permintaan belum bisa diimbangi dengan stok yang ada. Harga bunga tulip waktu itu hampir setara dengan 40 kali gaji rata-rata pekerja di Belanda per tahunnya. Tapi harga itu tidak berlangsung lama setelah para pelaku pasar yang memiliki bunga tulip ikut menjualnya di pasaran dan diikuti pelaku pasar lainnya. Dengan waktu yang cepat, harga bunga tulip menjadi anjlok, dan konon harganya tidak lebih tinggi dari sebiji bawang merah waktu itu. Beberapa fenomena ini harusnya mampu membuat kita berpikir rasional. Jika memang sekedar hobi, ya nggak apa-apa. Tapi jika sudah masuk dalam rancangan investasi, itu yang harus menjadi pertimbangan. Mungkin saja beberapa fenomena yang ada saat ini termasuk pada bubble ekonomi. Yuk sobat literatur, lebih bijak dan lebih cermat dalam berhitung, apalagi di zaman yang serba susah seperti ini. Jangan sampai kita terjebak dengan harapan sesaat karena harga yang sedang melesat. Kalau sekedar untuk kesenangan pribadi, boleh-boleh saja, asal jangan menyesal nantinya jika nilainya lambat laun berkurang atau bahkan sudah tidak memiliki nilai. Sampai sini dulu diskusi kita. Sampai jumpa di ruang publik selanjutnya bersama saya Ayu Sita. Salam literasi.